tak semua anak merasakan keindahan masa itu. Masa-masa itu malah menjadi masa yang menakutkan bagi mereka yang tak bisa menyelesaikan diri dalam alur pergaulan zaman sekarang. Inilah dia penampilan dari PIK SMA Negeri 1 Lembah Melintang yang berjudul Manusiakan Aku, menceritakan tentang Sila, seorang siswa pindahan dari SMA lain yang mendapatkan perilaku buruk dari teman-teman barunya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri Ananda. Perkenalkan, nama saya Sila. Saya pindahan dari SMA Putri Kembang. Hah? Kembang? Kembang tai ayam. Udah anak-anak, gak boleh gitu sama murid baru. Baik, Bu. Sila, silakan duduk di bangku yang kosong ya. Baik, Bu. Baiklah, karena jam pelajaran kita sudah selesai, silakan istirahat. Baik, Bu. Aduh, gimana sih? Gak bisa lihat ya? Gunanya mata lo udah 4 itu apa? Bukannya kamu ya yang nyodorin kaki ke aku? Heh, bukannya sadar diri malah nyalahin orang lain. Berani lah sama kita. Bukan gitu, maaf ya. Gak gitu deh. Sebagai permintaan maaf lo harus beliin kita makanan di kantin. Tapi pakai duit lo. Betul. Tapi... Udah, gak usah banyak tapi-tapi. Lo beliin sekarang juga dalam waktu 5 menit. kenapa selalu aku? Apa salahku? Aku hanya diam, gak pernah ganggu siapapun. Tapi kenapa selalu begini? Di sekolah sebelumnya pun mereka juga seperti ini. Bukannya aku marah, tetapi aku merasa ini tuh gak adil. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Apa mereka sebenci itu ya sama aku? Padahal kan masalahnya cuma masalah kecil. Itu pun bukan aku yang ngelakuin. Kenapa, Dek? Kok nangis? Ban saya bocor, Kak. Kok bisa bocor, Dek? Itu karena nggak tahu, Kak. Oh, gitu ya. Emang rumahnya di mana? Di mana kalau Kakak tumpangi? Rumah saya di Kampung Kote, Kak. Ya udah yuk, Kakak tumpangi. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Hari demi hari, Sila melalui hari dengan hinaan tak silih berganti. Tak hanya kata-kata, tapi juga dengan lemparan, tamparan, dan bahkan cubitan. Tapi Sila memilih tetap diam. Hingga di suatu hari, pembulian dari mereka pun merajalela. Lo kan yang ada kita ngerokok. Gara-gara lo, kita dipanggil ke ruang BK. Maksud kalian apa ya? Alah, lo gak usah sok polos deh. Muka suci, orang munafik. Lo nulis apaan sih? Dengerin ya guys, biar gue bacain. Aku berjalan dengan bayang, tak ada yang bertanya apa aku baik-baik saja. Ih, lebay banget hidup lo. Dasar drama queen. Sini, kembaliin buku aku. Ya udah nih, gue kembaliin.
Gue juga gak sudi kali megang buku jelek kayak gini. Wih, apaan nih? Lah, ini bekal lo. Apaan bekal cuma segini? Pantas barang lo cungkring kayak gini. Miskin itu yang hidup lo. Kamu tahu nggak? Seminggu yang lalu aku ngeliat adik kelas yang nangis karena ban sepedanya bocor. Tapi pas aku tanyain kenapa, dia jawab nggak tahu. Wah, serius? Kasian banget. Ini nggak bisa dibiarin sih. Kita harus cari tahu secepatnya. Iya, aku setuju. Mama maaf Kak. Itu adik kelas yang aku omongin tadi. Kayaknya dia lagi nangis nggak sih? Yuk kita kejar. Kamu kenapa? Oke, tarik nafas dulu. Tenangin diri kamu. Kalau merasa sudah tenang, baru cerita. Jadi Kak, gini, dari dulu aku selalu jadi korban bully. Aku kira dengan pindah ke sekolah ini, aku bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Tapi ternyata sama aja. Malahan aku merasa makin dibully. Aku juga pengen hidup kayak orang lain. Dek, terkadang hidup itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita lah yang menentukan bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Dan satu hal yang harus kamu tahu, kamu itu nggak sendiri. Kamu itu punya pikir yang selalu ada buat kamu. Dan itu dari dia berkata di ruang mereka agar kamu bisa menjelaskannya secara rinci kepada bu guru. Tanpa lama, R membawa Sila ke ruangan Lila untuk menemui bu guru. Sila menceritakan segala yang dialaminya secara rinci kepada bu guru. Bu guru turut prihatin demi berpisah dari Sila. Tanpa waktu lama, bu guru memanggil para pembuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Silakan duduk. Baiklah, kita mulai saja di pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya Ibu sangat berharap kalian bisa menjawabnya dengan jujur dan tidak ada kebohongan. Baik Bu. Baiklah, apakah benar kalian membuli Sila? Kenapa? Emangnya Sila punya salah apa sama kalian? Kan kami cuma bercanda, Bu. Hah? Cuma bercanda? Kalian pernah mendorongnya sampai terjatuh loh. Apa? Sampai terjatuh? Kalian sangat keterlaluan. Nah, bully bukan hanya tentang fisik. Terkadang kata-kata itu lebih menyakitkan ketimbang kalian sakiti fisik dia. Kata-kata kalian bisa merusak mental dia. Tak jarang juga korban bully bisa melakukan hal nekat sampai bunuh diri karena kata-kata yang kalian lontarkan. Hah? Kami gak bermaksud begitu, Bu. Kami kira semua yang kalian lakukan gak terlalu dia pikirin. Kenapa kalian melakukan itu? Kalian harus meminta maaf kepada Sila. Nah, Ibu harap kamu bisa memaafkan mereka. Iya, maafkan kami sudah kasar sama kamu. Setelah kejadian ini, kami janji kami akan berubah. Sebenarnya aku belum bisa maafin kalian. Tetapi aku juga gak boleh jadi orang pendendam. Iya deh, aku maafkan kalian. Gitu dong, dari dulu kayak minta maaf. Kan enak dilihat. Sekarang udah deh, kalian jangan ngebully orang lagi ya. Pertemanan itu kan indah.